Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas 2 pada mata kuliah Praktikum Fisika Radiologi Diagnostik dan Radioterapi oleh saya, Ega Duandini, dari jurusan Fisika Universitas Diponegoro, angkatan tahun 2018. Jadi tugas 2 ini adalah untuk mencari video tentang quality control daily, monthly, radioterapi pada teleterapi dan brahiterapi. Lalu rangkumlah video tersebut dengan merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1427 tahun 2006 tentang nilai lolos uji. Yang pertama adalah brahiterapi. Brahiterapi adalah jenis radioterapi yang digunakan untuk mengobati kanker dengan cara menaruh sumber radiasi secara langsung di dalam atau di dekat tumor yang ganas. Brahiterapi memberikan pengobatan yang lebih tepat dan mengurangi kerusakan di daerah jaringan yang sehat di sekitar tumor. Lalu untuk teleterapi adalah upaya untuk menyembuhkan atau terapi terhadap pasien yang memiliki jaringan abnormal dengan menggunakan sumber radiasi dari luar tubuh yang biasanya diletakkan jarak pada penyinaran tertentu. Lalu informasi ini saya dapatkan dari video di YouTube dengan link yang tadi di depan dan juga ditambah dengan beberapa sumber-sumber lainnya. Jadi untuk QC Daily and Monthly Radiotherapy, salah satu rangkaian Quality Assurance dan QC atau Quality Control yaitu kalibrasi atau pengukuran. Kalibrasi meliputi kalibrasi harian atau daily calibration, lalu ada kalibrasi mingguan atau weekly calibration, dan kalibrasi bulanan atau monthly calibration. Lalu untuk quality control pada radioterapi, itu ada 3. Untuk yang daily sendiri, jaminan kualitas harian dilakukan pada semua alat yang diperlukan dalam kegiatan terapi, karena semua alat harus dalam keadaan yang baik dan layak sebelum digunakan untuk terapi pasien. Lalu untuk quality control yang monthly, pada uji jaminan mutu bulanan ini, biasanya dilakukan measurement atau pengukuran untuk mengukur dosis keluaran alat setiap hari, yang kemudian hasil pengukuran tersebut akan dibandingkan dengan dosis masukan alat. Lalu yang untuk annual test atau pengecekan tahunan ini merupakan uji alat dengan membandingkan hasil pengukuran dosis pengeluaran yang telah dilakukan selama setahun untuk mengetahui konsistensi alat. Lalu untuk Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1427 pada tahun 2006 tentang standar pelayanan radioterapi di rumah sakit, untuk kriteria nilai uji lolos kurva isodosis yang homogeni berdasarkan ICRU 62 yaitu yang pertama adalah 95% meliputi PTV dan yang kedua dosis maksimumnya yaitu 107%. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas 3 dari mata kuliah Praktikum Fisika Radiologi Diagnostik dan Radioterapi oleh saya, Ega Duandini, dari jurusan Fisika Universitas Diponegoro, angkatan tahun 2018. Jadi tugas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mempelajari dan merangkum skripsi dengan judul Uji Respon Kebergantungan Energi Foton TLD, CaSO4DY Teflon, Eksperimen dan Simulasi oleh Trianto. Lalu yang kedua adalah mempelajari dan merangkum skripsi dengan judul Pengaruh Daerah Pemakaian TLD, CaSO4DY, buatan BART, terhadap kualitas dan nilai background oleh Muhammad Agung, serta mencari contoh material TLD lainnya. Lalu untuk uji respon kebergantungan TLD CaSO4DY Teflon,
Eksperimen dan simulasi ini didatangi oleh pemanfaatan iptek nuklir pada rentang energi foton 8 keV sampai 9 MeV itu memiliki resiko paparan radiasi terhadap pekerja yang melebihi NBD 20 milisievert per tahun. Sehingga pengendalian dan evaluasi ini diperlukan, dan salah satu caranya adalah menggunakan dosimeter personal CaSO4dy Teflon buatan BART. Tujuannya adalah untuk memperoleh perbandingan respon kebergantungan energi foton TLD CaSO4dy Teflon buatan BART antara eksperimen dan juga simulasi menggunakan MCNPX. Lalu untuk waktu dan tempatnya, penelitian ini dilakukan di Laboratorium JKRL Nuklindo Tangerang Selatan dalam rentang waktu mulai dari Maret sampai bulan November tahun 2020. Lalu untuk kesimpulan yang didapatkan dari skripsi ini adalah didapatkan data bahwa kesesuaian respon simulasi dengan eksperimen, baik energi 65 keV sampai 1,25 MeV, itu sebesar 13,03% sampai 1,43%. Selisih error respon simulasi dengan eksperimen tinggi pada energi yang rendah, yaitu berkisar antara 32 sampai 47 keV. Itu sebesar 38,75% sampai 67,15%. Selisih error yang tinggi ini dapat diatasi menggunakan faktor koreksi efisiensi. Lalu untuk skripsi yang kedua dengan judul Pengaruh Daerah Pemakaian TLD CaSO4dy buatan BART terhadap kualitas dan nilai background, yang ditulis oleh Muhammad Agung. Didapatkan kesimpulan bahwa studi data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah analisis perhitungan residual dose, analisis limit deteksi, dan dosis TLD. Dan kesimpulannya adalah pemakaian TLD CaSO4dy buatan BART tidak begitu berpengaruh oleh berbagai medan. Namun pemakaian yang berlanjut dapat menimbulkan efek fading pada TLD sehingga akan terjadi ketidakpastian dalam pembacaan TLD serta akan mempengaruhi kualitas dari TLD. Semakin lama penggunaannya, maka kualitas dari TLD akan menurun dikarenakan nilai background akan semakin tinggi. Lalu untuk contoh material TLD yang lainnya, pada LKKL PKMR Batan menggunakan TLD kartu buatan dari Harsau untuk layanan pemantauan dosis tara perorangan eksternal di lingkungan Batan. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Bunawas DKK pada tahun 2017 menggunakan lithium fluoride sebagai pengotor dan dengan pengotor magnesium dan titanium. Lalu penelitian dilakukan oleh Halik pada tahun 2015 menggunakan TLD berupa batu agregat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan semoga ilmunya bermanfaat.